Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama buku tematik kelas 6. Kita akan belajar tema 8 Bumiku, subtema 2 Bumiku dan musimnya. Pembelajaran 1. Ayo adik-adik kita belajar yang semangat ya. Saat musim hujan, sinar matahari sering tertutup awan. Hujan hampir turun setiap hari. Bawalah payung sebelum pergi. Pagi itu di daerah tempat tinggal Dayu kembali diguyur hujan. Hujan turun tak henti-hentinya, hampir 2 hari lamanya. Saat Dayu menonton televisi, dilihatnya berita mengenai beberapa daerah yang terkena bencana banjir. Banjir merupakan peristiwa alam yang sering terjadi ketika musim hujan tiba. Dayu ingin mengetahui lebih lanjut mengenai bencana banjir. Yuk kita baca bersama-sama bacaan berikut ini. Banjir bukan sekedar bencana alam. Memasuki musim hujan, terjadi peningkatan curah hujan di beberapa wilayah di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri, banjir pun melanda berbagai tempat. Berbagai faktor penyebab banjir berulang dari tahun ke tahun. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan, penebangan liar, pembangunan pemukiman tanpa mengindahkan topografi wilayah, itu merupakan penyebab bencana tersebut. Pendangkalan dan penyempitan badan sungai membuat sungai meluap. Hal ini dapat disebabkan juga oleh faktor alam. Namun, ada pula ulah manusia yang mempercepat terjadinya hal ini. Menjamurnya rumah di bantaran sungai seperti permasalahan ini sering terjadi di kota yang padat penduduknya. Di sisi lain, penertiban pemukiman liar di bantaran sungai juga menjadi kesulitan pemerintah sepanjang waktu. Dari tahun ke tahun, warga yang tinggal di bantaran Sungai Ciliwung, Jakarta harus selalu siaga ketika curah hujan mulai meninggi. Nah, luapan sungai dapat terjadi hingga ketinggian 1-2 meter di dalam rumah. Bukan hanya barang yang harus diselamatkan, nyawa pun menjadi taruhannya. Sudah diperingatkan bahwa pemukiman di bantaran sungai itu sangat beresiko ketika curah hujan tinggi. Namun tetap saja mereka kembali ketika banjir telah surut. Tumbuhnya permukiman liar di bantaran sungai ini mendorong penyempitan badan sungai. Aktivitas harian warga seperti mencuci dan membuang sampah di sungai juga makin mempercepat pendangkalan sungai. Di Manado, Sulawesi Utara, rawan banjir dan longsor justru terjadi akibat pembangunan kota dan tidak mengindahkan topografi. Nah, sebagian besar wilayah Manado ini terdiri atas perbukitan, sementara wilayah daratan dengan permukaan dataran sangat terbatas luasnya. Sejalan dengan bertambahnya penduduk, banyak bukit dan lereng yang kemudian diubah menjadi perumahan. Ringkasan tentang banjir bukan sekedar bencana. Banjir menjadi ancaman di berbagai wilayah Indonesia. Faktor-faktor penyebab banjir antara lain rendahnya kesadaran masyarakat, pendangkalan dan penyempitan badan sungai, serta menjamurnya rumah di bantaran sungai. Tumbuhnya permukiman liar di bantaran sungai mendorong penyempitan badan sungai. Penertiban pemukiman liar menjadi kesulitan pemerintah daerah. Luapan sungai dapat terjadi hingga ketinggian 1-2 meter. Permukiman di bantaran sungai sangat beresiko ketika curah hujan tinggi. Di Manado rawan banjir dan longsor akibat pembangunan kota. Sebagian besar wilayah Manado terdiri atas perbukitan, sementara wilayah daratan dengan permukaan datar yang sangat terbatas luasnya. Banyak bukit dan lereng kemudian diubah menjadi perumahan. Itulah ringkasan tentang banjir bukan sekedar bencana.
Pernahkah adik-adik bertanya mengapa di negara kita hanya dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau? Mengapa tidak seperti negara-negara di belahan bumi utara atau di belahan bumi selatan yang memiliki empat musim? Nah, untuk memahami lebih lanjut, ayo kita pelajari tentang musim. Ada dua, ada empat. Mungkin adik-adik pernah bertanya-tanya di dalam hati, mengapa di Indonesia hanya ada musim hujan dan musim kemarau, tidak seperti negara-negara subtropis yang memiliki empat musim. Keempat musim di negara-negara subtropis tersebut adalah musim dingin, musim semi, musim gugur, dan musim panas. Pada musim dingin, tanah akan diselimuti salju seputih kapas. Nah, pada musim semi, bunga-bunga bermekaran dengan indahnya. Kemudian, saat musim gugur, daun-daun berwarna coklat keemasan, kemudian berguguran dari batangnya. Ada pula musim panas. Nah, saat jangka waktu siang hari berlangsung sangat lama daripada malam hari, bahkan dapat berlangsung hanya selama 4 sampai 5 jam saja malam harinya. Perbedaan musim di negara tropis itu terjadi karena ketika mengorbit poros bumi dalam keadaan miring, nah pada bulan Desember saat poros di belahan bumi utara mengalami kemiringan, terjauh dari matahari sehingga sedikit mendapatkan sinar matahari. Akibatnya terjadilah apa yang kita kenal dengan musim dingin. Di sisi sebelah bumi selatan pada waktu bersamaan terjadi musim panas. Sementara itu, di bagian tengah poros bumi, yaitu bagian yang dekat dengan garis ekuator poros, tidak terlalu mengalami kemiringannya. Banyaknya sinar matahari cenderung stabil sepanjang tahun. Nah, pada bagian bumi ini, arah dan kecepatan anginlah yang berperan mempengaruhi musim. Angin terjadi karena perbedaan tekanan udara, baik 2 maupun 4 musim semuanya sama-sama karunia Tuhan Yang Maha Esa. Semuanya harus kita syukuri karena menjadikan tempat-tempat di muka bumi ini sempurna dengan ciri khasnya masing-masing. Lalu gagasan utama yang didapatkan setelah membaca bacaan tadi yaitu menemukan paragraf pertama itu isinya tentang perbedaan musim di negara tropis dan di negara subtropis. Lalu di paragraf kedua itu berisi tentang pengaruh arah dan kecepatan angin terhadap musim, dan paragraf yang ketiga berisi tentang di muka bumi ini memiliki ciri khas masing-masing. Itulah gagasan utama dari masing-masing paragraf dalam bacaan ada dua, ada empat. Berdasarkan teks ada dua, ada empat, penyebab terjadinya perbedaan musim adalah akibat kemiringan poros bumi ketika bumi itu berotasi. Sekian pembelajaran tematik kelas 6, tema 8, subtema 2, pembelajaran 1. Bumiku dan musimnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.